news people, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, saya sedang berada di Lawang Sewu sambil bercerita tentang sejarahnya. Ayo kita masuk. Lawang Sewu, kamu pasti pernah mendengar gedung satu ini. Sejarahnya yang sangat panjang dan arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Waktu berlalu, Lawang Sewu kini kian berubah menjadi tempat wisata sejarah. Kamu yang punya rencana mengunjungi Lawang Sewu, berikut ini adalah beberapa sejarah Lawang Sewu yang harus kamu ketahui. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Namun, hanya karena namanya Lawang Sewu, tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu, tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki kebanyakan jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi Indisch Spoorweg Maatschappij (NIS), yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang. Tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk membangun gedung baru. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter. Kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Selain jadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Di balik hingar-bingar pekerja, perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan 3 lantai, yang dimana lantai ketiga itu berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api AMK dengan Tentara Komutai dan Kido Butai. Dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarahnya inilah, pemerintah Kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah, sebelum akhirnya dikosongkan pada tahun 90-an. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Pada tahun 2013, gedung ini menjadi lokasi uji nyali sebuah acara televisi yang berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di Asia loh. Sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker, kini Lawang Sewu sudah berbenah setelah pembukaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011. Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dan berbagai penampakan yang menyeramkan. Yang ada hanya bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya akan sejarah. Nah, gimana? Cukup asik bukan mendengarnya? Buat kalian yang mau lanjut ke next episode, pastikan kalian sudah subscribe dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!